aku nikah, alhamdulillah nih. Aduh, alhamdulillah udah halal ya, Sti. Nah, by the way, kamu mau makan apa nih? Iya nih aku belum lunch nih dok, kayak lumayan lapar deh. Mau makan telur mau gak? Itu salah satu favorit aku tuh telur. Oke deh, telur satu ya. Mas, chef, tolong telurnya satu ya. Mau telur ya? Boleh di omelet ya dok ya? Oke, mau omelet, mau yang nasi goreng pakai telur gulung atau mau yang pakai apa nih? Telur pakai cabai, pakai bawang merah, pakai bawang putih, pakai bawang bombay. Terus pakai jangan lupa aslinya dikit aja pakai garam. Oke, ini garam semua ada. Oke, Semuanya sip, harus tenang aja. lengkap. Aku bikinin. Lengkap. Jadi nyusahin ya, Bo. Andini. Nah, ini ngomong-ngomong soal telur nih, Andini emang kamu suka banget ya sama telur ya? Aku suka telur karena telur itu kan praktis banget. Kalau misalkan kita lagi buru-buru pun kita tinggal bikin di dadar bisa. Dadar pun banyak macamnya. Bisa kita bikin omelet pakai bawang atau bisa polos. Bisa juga diceplok lebih gampang lagi. Jadi kalau misalkan mau buru-buru, telur tuh jadi salah satu pilihan yang paling baik. Pilihan gitu yang loh. paling baik. Dan juga selain praktis, telur itu ternyata adalah salah satu makanan yang tinggi protein. Oke. Gitu. Tapi by the way dok, bener nggak sih kalau misalkan ada mitos kan katanya telur itu bikin bisulan, bener nggak sih? Nah, nanti kita akan bahasnya, namun sebelumnya marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mengandung beragam zat besi. Protein, vitamin, mineral, hingga omega 3 terdapat dalam telur. Tak heran telur menjadi salah satu jenis makanan yang disebut-sebut padat nutrisi. Meski demikian, ada kelompok orang tertentu yang sebaiknya membatasi konsumsi telur. Mereka yang memiliki kesulitan untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah, penderita diabetes, dan penyakit jantung. Sedemikian merakyatnya telur ini sampai ada begitu banyak mitos yang beredar di masyarakat. Sebagian ada yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun tak sedikit juga yang salah kaprah. Simak penjelasan berikut ini. Oke pemirsa di rumah dan juga penonton di studio, lihat nih. Aku lagi masak telur yang cantik juga untuk dua wanita cantik yang ada di sana ya. Bisa aja. Ini mau pakai cabai yang banyak atau enggak? Pakai cabai yang banyak. Pedas sesuai dengan kepedasan hidup saya dok. Oke, selalu itu cabainya mungkin agak banyak kalau gitu ya. Berarti lebih pedas hidupnya. Nah, sambil nungguin Dokter Vito nih, kita juga masih akan membahas mengenai telur ini nih. Karena telur ini tadi sudah seperti aku bilang tadi ya, bahwa telur itu memang kaya akan protein. Terus tadi kamu ada pertanyaan nih ya? Betul. Telur bikin bisulan atau enggak? Langsung aja kita akan ngobrol hari ini dengan Dokter Dian Permatasari, spesialis gizi klinik. Halo dokter, silakan duduk dok. Dokter mau pesan apa dok? Ini hari ini kita lagi telur session dadar, nih. telur dadar dengan berbagai isi. Telur dadar dengan berbagai isi ya. Aku bisa bikin nasi goreng, dan juga bisa bikin yang lain sih sebenarnya. Cuman yang minta cuma telur dadar doang ya udah. Oke. Pencitraan nih kayaknya ya dokter Dokter Vito. Vito multi talent ya. Bisa juga jadi juru masak luar biasa. Nah dok, membahas mengenai mitos. Tadi sudah ada pertanyaan kalau telur itu kalau dimakan keseringan menyebabkan bisul atau bintitan gitu. Nah, apakah betul? Nah, ini mitos sekali, ternyata tetot. Salah, dia Salah hanya ya? mitos. Salah ya dok ya? Salah. Jadi nggak ada hubungannya tuh antara makan telur dan bintitan. Tapi Selanjutnya, iya. tapi apa? Kalau misalkan untuk orang yang pengen jaga pola makan atau diet nih dok, cewek-cewek kan kadang suka agak ribet kalau misalkan makan nasi terlalu banyak atau apa. Telur itu termasuk juga yang aman nggak sih dikonsumsi sering untuk orang yang lagi diet dok? Oke, jadi telur itu merupakan salah satu protein hewani, sama seperti halnya ikan, sama seperti halnya dengan ayam. Jadi telur ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk konsumsi protein hewani. Untuk diet juga oke. Yang penting kuningnya tidak dimakan lebih dari 1 butir per hari, karena kan kuningnya kan banyak kolesterol. Nanti mungkin ada kandungan gizi tentang telur. Tapi kalau dari segi putih telurnya itu aman dan kalorinya memang kalau putih telur kecil. Jadi kalau untuk diet oke. Oh diet oke. Diet oke. Nah ini tunggu sebentar. Ini Dokter kenapa Vito jadi begini ya? Ada pribadi sama aku ya, Dok. Tadi kita pesen telur Iya. dicampur sama cabe. Tapi ini kok jadi telur dan Tadi kan aku cabe? nanya tadi, telurnya mau pakai cabe atau enggak? Katanya pakai kan, Pakai. jadi aku pakaikan cabe. Begini. Mentah lagi telurnya mentah. Oke, terima kasih banyak untuk Dokter Vito. Makasih loh dok. Makasih ya
dok ya. Nah, ngomong-ngomong dok ya, ini banyak orang membedakan antara telur ayam kampung dan telur ayam negeri Iya. katanya. Ya. Itu Nah, gimana kita tuh, bisa Dok? lihat fisiknya. Iya. Mungkin bisa telurnya bisa diambil biar bisa Oke, kita membedakan. bahas ini dulu kalau Iya. gitu ya. Iya. Telur, perbedaan telur ayam kampung dan ayam negeri. Iya. Oke. Kalau dari segi fisik kita bisa lihat telur ayam negeri itu ukurannya lebih besar dibandingkan telur ayam kampung, Iya, ya. oke. Kemudian cangkangnya juga warnanya beda, ya. Yang satu warnanya agak kecoklatan lebih tua, Lebih yang dark, satunya ya, warnanya ya. keputihan, ya. Kemudian cangkangnya juga berbeda. Kalau misalnya yang telur ayam negeri ini dia agak lebih kasar dibandingkan telur ayam yang kampung. Ya, dari segi harga untuk telur ayam kampung tentu saja dia lebih mahal dibandingkan. Kandungan gizinya dok, gimana Nah, tuh, dok? kalau kandungan gizinya dari USDA itu ternyata hampir sama. Dari hampir segi sama. kalori per 100 gram telur, jadi per 100 gram telur itu kalorinya sekitar 140-50 kilokalori. 100 gram telur itu kira-kira 2 sampai 3 butir telur ya. 150 kilokalori. Kemudian proteinnya juga sama sekitar 12 gram. Kemudian kolesterolnya pun juga ternyata isinya juga tidak jauh berbeda. antara Padahal telur ayam harganya dan jauh telur lumayan kampung. berbeda ya dok? Ya, ya mungkin karena kalau misalnya makanannya dari telur kampung, makanan ayamnya dari ayam kampung itu sendiri kan dia dari biji-bijian, Betul. ulat yang alami-alami. Sedangkan kalau yang telur ayam negeri itu kan dari pakan makanan yang diberikan Betul. kepada ayam atau tambahan vitamin, suntikan vitamin seperti itu. Sudah jelas Ibu? Sudah. Oke, kita kembali ke mitos ya. Ini ada lagi nih dok, mitos-mitos mengenai telur. Salah satunya itu tadi, telur itu tinggi akan kolesterol. Nanti ujung-ujungnya kita akan kalau makan telur menyebabkan penyakit kardiovaskular. Betul. Ya, itu Padahal betul atau katanya- tidak tuh dok? Padahal katanya kalau makan telur sehat. Iya. Tapi kalau makan telur kebanyakan katanya nanti sakit jantung katanya begitu. Nah, jadi memang di dalam kuning telur itu kan ada kolesterolnya. Tadi dalam 100 gram telur kira-kira kolesterolnya sekitar 200 sampai 300. Nah, dulu yang lama memang kolesterol di dalam telur itu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Tapi penelitian yang terbaru sekarang ini ternyata kolesterol yang ada di dalam telur itu tidak meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan konsumsi satu butir telur per hari itu memang penelitiannya tidak meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Berarti aman Andi Aman, nih. aman. Tiap hari dia makan telur nih dok. Ya, Saya asal tahu banget nih paling teman tidak saya lama nih. satu hari satu butir lah ya. Iya. Oh, jadi pokoknya aman ya dok ya? Karena ini paling praktis loh dok. Betul. Kalau misalnya udah buru-buru kita cuma punya waktu sebentar. Pasti udah pilihannya rebus telur ya. telur juga sebentar, Iya, goreng, betul, diapain juga udah betul. langsung enak Oke. dok. Tapi nggak gampang loh. Kayak gini susah nih bikin begini Iya nih. baik, telur dan cabai. Makasih loh dok. Yang penting ada usaha nggak apa-apa. I appreciate. Nah, ini ada Terima lagi kasih, nih ya. dok, Mitos yang kedua ya. Yang ketiga ini katanya makan banyak telur itu dipercaya menambah vitalitas laki-laki katanya. Ini juga Wow. ini juga mitos, saya nggak banget ketemu. kayak deh. Ini deh. Aku nggak gitu percaya sih, cuman aku pengen nanya aja. Oh iya, oke. Ya, itu juga mitos sebenarnya. Mitosnya dok, Mitos. tidak ada hubungannya. Yang bikin kentutnya baunya tidak enak, itu atau juga bikin tuh. vitalitas, itu sebenarnya mitos. Terus Oke. telur yang sehat itu ada berjangka waktu gitu nggak sih dok? Maksudnya kan kalau misalkan kita suka nemu ini di antara tumpukan telur tuh biasa ada satu yang busuk itu kira-kira kenapa tuh dok? Ya mungkin pas lagi saat prosesnya dari pengadaannya sampai ke tempat kita beli, sampai kita penyimpanannya itu juga terlalu lama juga bisa. Cuma kalau misalnya bagian dalamnya kita tidak bisa lihat ya. Iya. Jadi memang dari luarnya, kalau dari segi fisik dari luarnya semuanya sih sama. Jadi kalau dalamnya busuk atau enggaknya kita nggak bisa ngelihat dengan jelas atau kasat mata Oh gitu. jadi itu karena mungkin terlalu lama aja ya dok? Ya, Nah, nggak satu ada lagi rasa ya? penelitiannya yang ada bahkan sekarang, bukan sekarang, maksudnya kalau untuk proses pemasakan telur itu lebih baik yang matang. Karena pencernaannya lebih baik, bioavailabilitasnya di dalam tubuh lebih baik dibandingkan telur yang mentah. Penyerapannya kalau yang matang bisa sampai 90% untuk kadar proteinnya. Berarti kalau yang telur setengah matang gitu gimana dok? Nggak bagus, ini penelitiannya lebih bagus yang matang. Untuk aku sukanya matang-matang loh dok. Kalau setengah matang ya. Saya ada sering lihat ya orang kalau masak itu kadang-kadang dia putih telurnya dia pisahkan dan kuning telur yang dipakai putih telurnya kadang dipisahkan sama dia. Nah ini kadang-kadang mereka pakai satu dipakai satu lagi enggak sayang jadinya sebenarnya. Nah itu apakah memang benar ada perbedaan dari faktor gizi misalnya?
Ya, kalau memang di dalam putih telur, memang dia dominan di proteinnya. Yang putih telur ya, Dok, ya, ya? 90% di putih telur itu adalah air dan protein. Oke. Kalau di kuning telur ya ada kolesterol ya, kemudian di kuning telur yang membuat kuning telur itu karena ada pakan-pakan dari ayam tadi, omega 3, vitamin A, yang pigmen-pigmen tumbuh-tumbuhan makanan ayam itu ternyata semua terkandung ada di kuning telur. Ada di itu. kuning telur, Yang ya. membuat kuning telur, kenapa kuning telur warnanya beda-beda? Itu karena biji-bijian atau pakanan ayamnya itu. Oke. Nah, ini Dok ada pertanyaan. Telur ayam negeri sama ayam kampung, yang mana yang lebih bagus untuk dikonsumsi? Nah, kalau dari kandungan gizi kita bisa lihat di sana bahwa memang dari USDA tidak berbeda bermakna untuk dari segi gizinya. Jadi ya sebenarnya sama aja, nggak masalah. Yang Sama penting itu aja. tadi seberapa banyak kita mengonsumsi telurnya, Hmm. ya. Satu hari paling tidak hanya 1 butir per hari itu yang aman. Tidak boleh lebih ya. Jadi memang anjurannya adalah 1 hari 1 butir, 1 butir telur. Iya. Ada satu lagi yang kita bisa lihat dari beda warna kuningnya itu adalah kalau kita lihat ada yang disebut kuning telurnya sudah di fortified ya, diberikan tambahan katanya. Oh, iya, betul. Apakah benar itu bisa memberikan tambahan gizi atau penambahan nilai pada telur yang Ya, ditambah fortified? memang itu yang ditambahkan biasanya omega 3. Ya. Kan sekarang lagi tren tuh telur omega 3 Tren, ya. ya. Itu memang omega 3-nya ditambahkan untuk kuning telur tersebut. Makanya kuning telur warnanya berbeda-beda, ada yang kuning biasa, ada yang kuningnya ke orange, ada yang ke jingga ya. Kuning Itu karena- kemasan katanya kuning juga. kemasan Iklannya ya. begitu kan. Itu karena memang makanan ditambahkan. Oh, Gizinya jadi ditambahkan. Iya, jadi banyak banget gizi dan yang terkandung di telur ini yang mungkin Betul. sebelumnya aku nggak tahu loh, Dok. Terima kasih untuk Ya, infonya. bahkan dia termasuk dalam antioksidan juga. Oke, luar nah ini biasa. berbicara tentang antioksidan nih. Banyak sekali teman-teman saya nih Dok, teman-teman kita yang artis-artis, itu yang cewek-cewek, itu supaya tinggi antioksidannya, biar kulitnya makin cerah. Betul. Itu makan telur bisa sampai 3 kali sehari. Bahkan katanya itu bisa buat diet. Nggak makan semuanya, nggak makan yang lain. Nggak makan nasi. Pokoknya makannya telur aja setiap Telur sama hari. cabai kan? Diet telur. Kayak gini, Dia sebenarnya yang bikin cabenya. Nah, itu gimana Dok pendapatnya? Ya mungkin asumsinya karena telur adalah protein hewani ya, tinggi protein, jadi dia bisa untuk membentukkan otot segala macam. Nah memang kalau protein penelitiannya pun juga ada, ternyata protein itu memberi rasa kenyang lebih lama. Yes. Jadi kalau misalnya untuk diet pun juga bagus karena selain dia tinggi protein, bikin kenyang lebih lama, kalorinya sedikit. Gitu. Dan apalagi kalau makan telur itu katanya orang kan takutnya sebelumnya kan berlawanan dengan tadi bikin awet muda dan kulitnya bagus. Mereka bilang takut bikin jerawatan, bisulan tadi itu ya. Iya. Nah, ya itu saya nggak ketemu tuh rujukannya. Iya. Itu mungkin sebenarnya lebih ke arah cara penggorengannya kali ya Dok ya. Betul. Kalau dibikin Nah, minyaknya, kalau masaknya ini tadi masaknya kebetulan gimana nih? Masaknya banyak minyaknya apa enggak nih Dok? Tadi nih cara masaknya kalau aku ceritain semua, takutnya nanti rahasiaku kebuka semua. Oke. Karena ini itu cara yang khusus saya masaknya. Dok, by the way, Dok, aku tadi pesennya telur dadar loh, Dok. Dok kan bikinnya telur ceplok loh. Iya, gimana nih? Itu dia, kebetulan saya cuma bisa masaknya ini. Telur dengan cabai ya. Tapi ini aku masak dengan penuh kerelaan dan ketulusan, jadi pasti enak rasanya. Iya, Dok, dan sepertinya telur ini menjadi salah satu makanan pokok di belahan dunia bagian manapun ya, Dok. Bukan hanya di Indonesia. Ya, di- karena dia kan paling praktis, mudah dicari, Betul. dan harganya juga tidak mahal. Iya, kan, iya. dibandingkan dengan daging merah yang harganya mahal, Betul. daging ayam. Jadi ini memang paling praktis dan Iya. gizinya juga tinggi. Betul sekali. Oke, jadi sudah cukup jelas ya Dok ya. Sudah cukup jelas semuanya? Masih harus makan telur 1 hari sehari ya, 1 hari sehari. Oke deh, nah sesaat lagi kita akan menyaksikan ada nih teman-teman kita juga, artis-artis yang mengkonsumsi telur sehari, ada yang katanya lebih dari 10. Wow, benar atau tidak? Oh, Mari ya. kita saksikan. Bukan hanya masyarakat biasa, deretan selebritas berikut ini pun mengaku gemar mengkonsumsi telur. Yang pertama adalah Denny Cagur. Komedian 39 tahun ini memakan 15 butir telur setiap harinya sebagai penambah stamina. Dengan serangkaian kegiatan yang makin padat, Denny pun dituntut untuk selalu bugar. Putri Indonesia 2015, Anindya Kusuma Putri, ternyata punya kebiasaan unik yang mengejutkan. Untuk menjaga otot tubuh, rupanya ia selalu mengkonsumsi 20 putih telur ayam kampung setiap harinya.
Setelah 2 kali keguguran, penyanyi Sarwenda kembali hamil untuk ketiga kalinya pada 2015 lalu. Namun, menurut dokter, Wenda kekurangan protein dan menyarankannya menaikkan berat badan. Alhasil, setiap hari istri Ruben Onsu ini mengkonsumsi putih telur sebanyak 18 butir. Salah satu hal paling gila yang pernah dilakukan Nicole Kidman dalam hidupnya mungkin adalah diet menggunakan telur. Pasalnya, ia tak akan membiarkan dirinya memakan apapun selain telur dan telur. Mantan istri Tom Cruise ini makan telur setengah matang pada pagi, siang, dan malam hari. Ia lagi-lagi akan memakan telur untuk mengganjal perut jika merasa lapar sebelum waktunya makan. Tadi ya, ternyata banyak sekali ya kuantitas telur yang dimakan setiap hari oleh teman-teman. Ya, semua makan telur, semua juga yang penting cukup sih sebenarnya. Karena sehari minimal 1 butir telur sih udah cukup ya. Berlebihan juga nggak bagus ya dokter. Berlebihan juga nggak Ya. bagus. Atau mungkin mereka hanya mengkonsumsi telur tapi tidak protein hewani yang lainnya. Tapi itu juga berlebihan sih kalau sampai 20 ya. 20 By terlalu the way, banyak juga. Nicole Kidman tadi teman kamu ya? Iya, itu teman-teman baik aku memang. Terima kasih. Ya. Terima kasih dok sudah memberikan informasi mengenai telur dan sangat bermanfaat. Setelah ini Dokter Arin kita akan bahas mengenai hal yang cukup mengganggu. Wah, gatal dan juga menyakitkan kadang-kadang, dan kadang-kadang kalau membuat kita malu kalau kita mengakui bahwa ini adalah penyakit tertentu, yaitu ambeien. Nah, apa yang terjadi dengan ambeien dan bagaimana kita menangani ambeien atau wasir? Saksikan saat lagi tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.